Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, kepala sekolah dan guru? Jumpa lagi dengan saya. Ini video kedua, kelanjutan dari video pertama tentang pengisian SKP. Pada video kedua ini saya akan membahas pengisian SKP Juli-Desember tahun 2021. Mengapa video ini saya buat? Karena ternyata masih ada teman-teman guru sampai hari ini belum menyelesaikan pengisian SKP dengan berbagai alasan. Di antaranya kesulitan di dalam menentukan angka kredit bagi guru. Nah, oleh karena itu, maka saya mengembangkan sebuah aplikasi SKP yang mengintegrasikan semua kebutuhan, yaitu angka kredit sesuai dengan pangkat dan golongan guru-guru, kemudian terintegrasi pula dengan butir-butir tugas jabatan, rencana kinerja, indikator kinerja individu, kemudian butir-butir kegiatan sesuai dengan rencana kinerja, dan ini bisa digunakan oleh semua guru pada semua jenjang pendidikan, baik kepala sekolah maupun guru. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Setelah tonton videonya, jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita bahas tentang aplikasinya. Sebelum kita masuk ke aplikasi SKP 2021, untuk bulan Juli-Desember 2021, sedikit ingin saya bahas perbedaan dari SKP lama dengan SKP baru. Mari kita lihat latar belakang ataupun perbedaan di antara dua SKP ini. Jadi pada tahun 2021 ini Bapak Ibu, kita diharuskan membuat dua SKP Januari Juni, kemudian SKP Juli Desember masing-masing 6 bulan. Adapun yang SKP lama yang sudah selalu kita buat setiap tahun, itu dasar hukumnya adalah PP nomor 46 tahun 2011. Itu menghasilkan RK nomor 1 tahun 2013. Wujudnya adalah penilaian prestasi kerja atau PPK PNS. Yang biasa kita sebut SKP saja, sebenarnya namanya adalah PPK. 60% untuk sasaran kerja pegawai dan 40% untuk perilaku kerja. Nah, untuk yang baru ini, sesuai dengan regulasi baru, itu PP nomor 30 tahun 2019. Nah, ini pelaksanaannya, kedualah Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Nah, di sini wujudnya berupa PK. PK di sini bukan perilaku kerja, tapi penilaian kinerja yang terdiri dari SKP, PK, dan ide baru. Di samping Permenpan ini, rujukan kita untuk SKP baru adalah Surat Edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2021. Itu kemudian terakhir ada Surat Edaran Kepala BKN nomor 1 tahun 2022. Nah, sedikit kita lihat di sini apa sih SKP itu, kita lihat dari bawah ya. Perencanaan kinerja atau SKP PNS itu menggunakan kalimat hasil kerja yang akan dicapai atau pencapaian, bukan kalimat aktivitas. Setelah kita melakukan penyusunan SKP, maka dilakukan penilaian, yaitu penilaian kinerja dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Maka didapatlah kinerja kita itu merupakan hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi atau unit kerja sesuai dengan SKP dan perilaku kerja. Karena kita bandingkan antara kerja dengan kinerja. Kalau kerja itu berbasis aktivitas, sedangkan kinerja itu berbasis hasil. Sebagai contoh, ini bunyi di
tugas jabatan misalnya, memverifikasi keaslian ijazah itu berbasis aktivitas, sedangkan yang sekarang itu berbasis hasil, jadi harus tertulis tersedianya data keaslian ijazah sesuai peraturan. Jadi tersedia artinya itu sudah hasil kerja. Mengumpulkan dokumen penilaian. Ya, yang kedua itu mengumpulkan dokumen penilaian. Nah, ini aktivitas. Kalau hasilnya harusnya tersedianya dokumen penilaian kinerja. Kemudian contoh lain, menjadi koordinator tim penilaian kompetensi. Nah, kalau yang sekarang, maka bahasanya menjadi tersedianya laporan tim penilaian kompetensi. Bagaimana dengan kita, guru? Contoh dalam SKP guru. SKP lama, ini yang tertulis di dalam tugas jabatan kita, di SKP kita untuk guru, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi, dan seterusnya. Kalau di SKP baru harus berbasis kinerja, terlaksananya kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan seterusnya. Ini menunjukkan hasil, kalau ini menunjukkan aktivitas. Contoh lain di SKP lama, menjadi wali kelas. Maka untuk SKP baru kita harus merubah kalimatnya. Misalnya ini menurut saya, terlaksananya tugas tambahan sebagai wali kelas. Mengikuti diklat fungsional 30-80 jam. Terlaksananya kegiatan diklat fungsional. Membuat buku pedoman guru. Ini SKP lama. SKP baru kita ubah menjadi tersusunnya buku pedoman guru. Ya, itu Bapak Ibu, sedikit penjelasan mengenai perbedaan antara isi dari SKP lama dengan SKP baru. Baiklah, sekarang kita masuk ke aplikasinya. Ya, seperti biasa kita buka filenya. Yang akan kita bahas sekarang adalah bagaimana mengisi format SKP tahap 2 untuk Juli-Desember 2021. Ya, seperti video pertama, di bagian bawah ini Bapak Ibu, kita fokus yang di sebelah kanan, yang warna hijau ini. Ini sampul kedua, covernya. Ini tidak ada yang perlu Bapak Ibu ubah. Nanti Bapak Ibu ubah di sheet data. Tapi kita lihat dulu modelnya seperti apa sih. Nah, seperti ini. Rencana SKP jabatan fungsional. Kalau yang pertama sasaran kerja pegawai, sekarang sasaran kinerja pegawai. SKP sama tapi beda kepanjangannya. Formatnya seperti ini. Di bagian kiri ini, di atas identitas. Nanti kita cek kembali di depan, identitas. Nah, di sini bedanya. Ada kinerja utama, rencana kinerja atasan. Atasan langsung, unit kerja. Di sini rencana kinerja kita. Kemudian ada aspeknya, kuantitas, kualitas, dan waktu. Ada indikator kinerja individu. Jadi masing-masing rencana ini ada indikatornya. Kemudian ada target kuantitas, target kualitas, target waktu, kemudian target dia berupa laporan, ini targetnya berupa presentasi, satuannya ini berupa bulan. Ya, di sini saya ulangi, ini rencana kinerja atasan langsung. Kalau seorang guru berarti rencana kinerja kepala sekolah dicantumkan di sini. Kemudian di sebelah sini ada rencana guru yang bersangkutan. Kalau seorang kepala sekolah, di sebelah kiri ini rencana kinerja atasan langsung, mungkin KCD atau kepala dinas. Sedangkan yang di sebelah kanannya adalah rencana kinerja kepala sekolah yang bersangkutan. Ya, begitu dan seterusnya ke bawah Bapak Ibu. Ya, begitu. Kemudian sheet berikutnya adalah review rencana SKP pejabat. Jadi setelah disusun SKP-nya, direview oleh, di sini namanya ada pengelola kinerja. Sampai di sini saya belum lanjut, masih ada beberapa sheet di sebelah kanannya. Saya kembali dulu ke data. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu gambaran sedikit tentang SKP baru. Ya, seperti biasa, sama dengan video sebelumnya, apa yang harus Bapak Ibu isi.
isi di sini sesuai dengan kondisi masing-masing Bapak Ibu. Di sebelah kanannya tabelnya sudah tersedia. Pilih di sini 1, 2, atau 3. Di sini pilih jabatannya, ya pangkat dan jabatan di sini. Kalau sudah pilih pangkat, otomatis akan masuk jabatannya. Sini nama sekolah, pejabat penilai, kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolah berarti dinasnya sebagai pejabat penilai, dan seterusnya. Ini sudah kita lakukan di video pertama. Oke, sekarang kita fokus SKP Juli Desember. Nah, di sini tidak ada yang bisa diganti. Kenapa tidak diganti? Karena kita sudah isi di atas. Kenapa sama? Ya sama karena ini pelaksanaan tugasnya 1 tahun. Jadi tugas yang diisi Januari, misalnya tugas tambahan di Januari, maka tugas tambahan itu akan berlangsung sampai semester berikutnya. Jadi ini tidak perlu diganti Bapak Ibu. Yang mungkin diganti adalah kegiatan diklat. Maksud saya, kalau di Januarinya ada diklat, waktunya mungkin 1 bulan, 2 bulan, maka itu nilainya sudah selesai. Maka di semester 2-nya buat lagi yang baru. Boleh diklat yang sama lagi, tapi artinya ini ada diklat lagi dengan nilai 1. Berarti selama 1 tahun itu Bapak Ibu punya 2 sertifikat. Ya, kalau tidak ada berarti pilih tugas yang lain yang di sini. Begitu juga dengan unsur penunjang. Kalau pilihnya sebagai pengawas ujian, itu kemungkinan hanya di 1 semester ya, semester 1 saja kan bulan April. Ya, kalau di semester 2, ya pengawasan juga tapi pengawasan ujian sekolah. Maksud saya pengawasan ulangan kenaikan kelas. Tapi kalau tugas tambahan sebagai organisasi profesi itu sama saja boleh dengan yang di atas. Kemudian di sini yang tidak ada di SKP lama Bapak Ibu, ada kinerja utama. Jadi rencana kinerja atasan langsung, unit kerja dan atau organisasi yang diintervensi. Ini rencana kerja kepala dinas, ini untuk SKP kepala sekolah. Nah, ini indikator kinerja kepala sekolah ini untuk SKP guru. Jadi terlaksananya tugas pokok manajerial, ini tugas pokoknya kepala sekolah, masuk di sebelah kiri, nanti sebelah kanannya adalah rencana kinerja guru. Ya, itu selesai pengisian datanya Bapak Ibu. Kita kembali ke atas, kita pilih yang lain sekarang. 3C, penata muda, angka kreditnya berapa? 20,25. Terlaksananya kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kalau di atas itu bahasanya melaksanakan kegiatan. Yang kedua, terlaksananya tugas tambahan sebagai wali kelas. Ya, di atas itu menjadi wali kelas. Terlaksananya pembimbingan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ya, beda dengan di atas melakukan pembimbingan siswa. Unsur penunjang, misalnya terlaksananya tugas sebagai anggota aktif organisasi. Di atas itu bunyinya ya sebagai anggota saja. Ya, jadi ini berbasis hasil, yang sebelumnya berbasis aktivitas. Itu Bapak Ibu. Kita kembali ke tadi, covernya sudah otomatis ya, 3C. Nah, di sini ada terlaksana kegiatan tadi, indikator kinerjanya sudah saya buat seperti ini Bapak Ibu. Saya belum membuka tempat bagi Bapak Ibu untuk mengeditnya. Masih saya sembunyikan dan saya kunci karena tujuan saya supaya Bapak Ibu yang belum selesai SKP-nya selesai. Tapi untuk tahun 2022 saya akan membuka sheet tempat mengedit ini. Jadi silakan Bapak Ibu mengedit sendiri. Kemudian yang di bagian warna kuning ini bisa diubah targetnya. Ini lapornya 1 laporan PKG saja. Waktunya 6 bulan, ini laporan. Ya, ini masih bisa diganti. Berapa persen? Maunya targetnya 80% saja. Ya, silakan diganti. Ya, bisa diganti. Ini targetnya 95% saja atau 96%. Ya, ganti saja, bisa. Jadi semua sudah tercantum di sini. Ini tadi
atasan ya, rencana kinerja atasan yaitu rencana kinerja kepala sekolah. Ini rencana kinerja kepala sekolah ya. Ini kepala sekolah di tugas tambahannya itu juga kepala sekolah. Tadi yang kita isi di depan. Ya kalau belum ada yang lain itu berarti data yang tadi biarkan saja. Ini sebagai contoh, tidak apa-apa. Berikutnya adalah ya seperti ini, tanda tangan oleh guru yang bersangkutan 1 Juli 2021. Kemudian sudah disusun oleh yang bersangkutan di review. Review ini ya oleh siapa tadi, Bapak Ibu? Pengelola kinerja atau kepala sekolahnya sendiri. Ya ini diparah ya. Kalau sudah sesuai diparah, kalau tidak ya mungkin diberi catatan. Ya ini diparah. Nah, kalau sudah selesai itu diverifikasi. Yang berikutnya adalah keterkaitan SKP dengan angka kredit. Di sini terlihat angka kreditnya 10,13. Ini 0,51. Ini sudah dibagi 2 dari angka kreditnya. Sudah kembali angka kreditnya dia tadi adalah 20,25. Di sini menjadi wali kelas itu 1,01 ya. 5% dari ini. Nah, di belakang sana angka kreditnya menjadi setengahnya. Ini menjadi 10, ini menjadi 0, kita lihat kita lihat di sini angka kreditnya menjadi setengahnya. Jadi ini Bapak Ibu untuk sheet ini tidak ada yang perlu Bapak Ibu ganti. Butir-butirnya ini menurut saya. Jadi untuk aplikasi ini pengisian ini masih saya tutup. Biarkan dulu seperti ini supaya SKP-nya selesai. Jadi apapun tugas tambahan yang Ibu pilih di depan sana, ini akan terisi otomatis semuanya. Ditandatangani oleh pegawai yang dinilai. Jadi kita sendiri yang tanda tangan di sini. Berikutnya adalah diverifikasi oleh penilai angka kredit. Yang berikutnya Bapak Ibu, penetapan SKP oleh pengelola kinerja atau pejabat penilai dengan pegawai yang dinilai, tanda tangan di masing-masing. Berikut ini adalah capaian SKP-nya. Capaian dan kategori capaian IKI, indikator kinerja individu pada rencana SKP jabatan fungsional. Yang bisa dirubah adalah di bagian sini. Tapi ini tidak bisa dirubah menjadi 2 misalnya. Karena targetnya 1 laporan menjadi 2 laporan itu terlalu besar. Sehingga capaian IKI-nya 200%. Ini 2 kali lipat. Tidak mungkin sehingga ini menjadi salah. Jadi ini tidak perlu diganti. Yang bisa diganti adalah sedikit di presentasi. Misalnya ini 110%. Kemudian ini 6 bulan menjadi targetnya 6 bulan menjadi 5 bulan. Ini maka nilainya menjadi 83%. Begitu seterusnya, Ibu Bapak hanya bisa mengganti. Ini targetnya 95. Kalau menjadi 100% itu menjadi sangat baik. Kalau 95% juga, maka ini menjadi baik. Nah, nilai yang di sebelah sini akan otomatis terisi kalau ada 2 di sini. Karena 2 baik menjadi sini menjadi baik. Kalau 2-nya sangat baik, katakanlah saya buat 1,1 lah mungkin. Tapi maksudnya laporan 1,1, nggak mungkin ya. Sangat baik, ini hanya contoh supaya memperlihatkan kalau 2 kali di sini, maka di sini nilainya jadi diambil dari yang terbanyak di sebelah sini. Ini sangat baik, ini menjadi sangat baik. Ya, ini baik, kemudian sini juga baik. Ya, hasilnya nilai akhirnya adalah kalau semuanya baik itu 100%, nilainya 100. Ini masih terkait dengan bobot penilaian atasan langsung di sini yang bisa diganti. Kemudian di bawah ini tugas tambahan. Kriterianya kalau di permennya itu tugas tambahan di luar tugas pokok dan fungsi. Kriterianya, nilainya di sini, ini rumusnya berbeda dengan di atas karena dia tugas tambahan. Ketentuannya begini di petunjuknya. Jadi lingkupnya ada 1, 2, 3. Kalau lingkupnya dalam satu perangkat daerah, skopnya lingkupnya 1. Kalau antar perangkat daerah dalam satu daerah itu 2. Antar daerah, daerah dengan daerah dan daerah dengan pusat itu lingkupnya 3. Sekarang kalau untuk sekolah, ini logika kita untuk sekolah, ada kegiatan organisasi atau kegiatan lain dalam lingkup sekolah kota kabupaten, kita masukkan 1.
misalnya pengurus organisasi profesi guru tingkat sekolah, tingkat kabupaten, kita buat skup 1 atau lingkup 1. Kalau kegiatannya yang kedua tadi, perangkat dalam satu daerah, di mana dimasukkannya? Di bagian sini. Jadi kalau lingkupnya 1 dapat 0,8 nilainya masuk ke sini. Kalau lingkupnya 2 dapat 1,6 masuk sini. Sesuai dengan rencana kerja kita di sebelah sini. Nah, nilai akhirnya adalah di sini Bapak Ibu. Sini rumusnya rata-rata di atas kinerja utama dengan jumlah nilai kinerja tambahan. Ada 4 kinerja tambahan, jumlah nilainya jadi 7,2, jadi 107,2. Inilah nilai kinerja utama dan kinerja tambahan Bapak Ibu guru. Nah, untuk yang di bawah ketentuannya nilainya maksimal 10. Sekian, ini adalah hasil dari capaian SKP. Ini perilaku. Perilaku berbeda dengan perilaku yang lama Bapak Ibu. Poinnya ada orientasi pelayanan, inisiatif kerja, komitmen, kerjasama, dan kepemimpinan. Ada 5. Yang baru adalah inisiatif kerja. Sedangkan yang lama Bapak Ibu, ini perilaku kerja yang lama, orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, kepemimpinan. Yang muncul ada inisiatif kerja. Penilaian perilaku kerja jabatan fungsional. Datanya terisi, ini dapat orientasi pelayanan, inisiatif kerja, komitmen, kerjasama, kepemimpinan. Untuk guru tidak ada nilai kepemimpinan, tapi kalau pilihan Bapak Ibu di sheet data itu 1, berarti kepala sekolah, maka di sini berikan angka 1. Nah, dari mana angka ini? Bapak Ibu hapus tidak bisa. Tidak sama seperti perilaku kerja pada SKP lama. Biasanya langsung isi di sini. Tadi 90, 92, 89, ngisinya di sini. Kalau sekarang enggak. Di mana ngisinya? Di bagian sini Bapak Ibu. Nah, ini yang bedanya. Standar perilaku kerja. Ini ada aturannya. Pejabat fungsional atau jabatan fungsional mulai dari 7 sampai dengan 10. Jadi guru itu ada di jabatan 7 sampai dengan 10. Jabatan fungsional keahlian utama, madya, muda, pertama. Keahliannya apa? Guru. Jadi guru utama, guru madya, guru muda, guru pertama. Level yang dipersyaratkan adalah kalau guru madya 4 dengan 5, kalau guru muda 3 dengan 4. Guru pertama 2 dengan 3, angkanya yang diberikan begitu. Jadi angka skor yang diberikan. Sekarang seorang guru, dia tadi levelnya guru muda 3C, maka dia masuk ke level 9. Level 9 itu Bapak Ibu skornya adalah 3 dan 4, guru muda. Jadi ini sudah terisi otomatis, saya masukkan di sini. Guru muda itu level 9, minimal angkanya 3, maksimalnya 4, tapi boleh kalau dia memang sangat kurang, kasih 2, dan memang sangat bagus, kasih 5. Jadi, angkanya bisa diberikan 2, 3, 4, 5. Diberikan di mana? Di bagian sini, baca indikatornya. Indikator perilaku kerja memahami dan memberikan pelayanan yang baik sesuai standar. Ingat tadi angkanya antara 2, 3, 4, 5. Berarti boleh diberikan 4. Angka maksimal nih. Berapa kalau diberikan 4? Di petunjuknya, Bapak Ibu, angkanya adalah dari rentang A sampai B. Kalau dapat A dapat 90, dapat B dapat 109. Di bawah A atau di bawah 3 tadi, berarti dia kurang dari 90. Di atas B, dapatnya lebih dari 109, maksimal 120. Mari kita coba. Kalau diberikan 3 semua, 3, 3, 3, 3, 3. Berapa nilainya? 90. Kalau diberikan 2, nilainya sangat rendah, 60. Kalau di bawah lagi kasih 1, keterlaluan. Ah, salah. Di bawah levelnya. Tidak ada lah. Dia paling bawah 2. Oke, 3. 3 tadi minimalnya Bapak Ibu, dia dapat 10. Bagaimana kalau dia kita kasih 4? 4, 4, 4. 4. Dapatnya 109. Itu level yang maksimal. Gimana kalau kasih 5? 5, 5, 5, 5, 5. Dapatnya 120. Ya, kasih 6 nih. Bagus sekali dia. Salah. Oke, anggaplah sekarang kasih 4. 4, 4, mungkin 5. Ini 3. Ini 4. Dapat 109. Karena rata-ratanya menjadi 4. Kalau ini menjadi 5, rata-ratanya 4,4, nilainya 113,4. Ya begitu. Begitu sampai seterusnya Bapak Ibu, sampai ke bawah. Yang kedua ini inisiatif kerja, kemudian kerjasama, kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini
Untuk kepala sekolah diisi, kalau guru dikosongkan. Ya, Bapak Ibu. Nilai ini akan terisi ke sini. Jadi 109 tadi masuk ke sini Bapak Ibu. Ini totalnya. Totalnya ya. Rata-rata dari 4 ini hasilnya ini. Kalau dia kepala sekolah saya masukkan 1 ya. Nanti akan masuk nilai yang paling bawah tadi. Maka rata-ratanya menjadi begini. Nilai ini direkap ke sheet berikutnya lagi. Masuk ke sini. Ini sesuai dengan edaran menteri yang terbaru. SKP-nya 107,20. Tadi dicapai SKP ini di sini. PK-nya sekian. Gabungannya dihitung dengan komposisi 70% SKP dan 30% PK. Selesai hasilnya segini. Berikutnya, integrasi. Nah, integrasi ini untuk SKP lama dan baru. Januari Juni nilai SKP-nya setelah dikonversi hasilnya ini. Ya, ini hasil integrasi antara SKP lama dengan SKP baru. SKP lamanya itu 108,45. Ini hasil hasil konversi SKP lama. Terakhir, ini laporan kinerja. Ini rekapan dari semua yang Bapak Ibu isi. Ya, lengkapi di sana datanya. Nanti akan terisi otomatis di sini. Nilai SKP-nya 107,2, nilai PK-nya 105,35, dan nilai akhirnya 106,65. Ini Bapak Ibu, saya garis bawahi bahwa nilai ini sebenarnya nilai SKP baru saja ini. Tapi ini petunjuk, saya menggunakan petunjuk yang saya tidak mengambil dari SKP lama kemudian di rata-rata, kemudian SKP baru di rata-rata, baru dihitung lagi. Kenapa saya tidak membuat begitu? Karena SKP lama komposisinya 60-40, sedangkan SKP baru komposisinya 70-30, jadi nggak bisa saya rata-ratakan. Ya, saya ikut petunjuk dari contoh-contoh BKD seperti ini. Untuk SKP 2022 rumus ini udah pasti seperti ini, tidak akan berubah. Yang jadi masalah karena penggabungan dengan SKP lama. Ya, jadi kemudian angka kredit ini merupakan gabungan dari angka kredit yang baru dengan yang lama. Totalnya menjadi ini. Ya, jadi totalnya 30,27. Demikianlah pembahasan saya mengenai pengisian aplikasi SKP untuk Juli Desember. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, share ke semua guru-guru, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.